Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat, dan selalu bersemangat. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, dengan membaca teks, anak-anak dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran bentuk kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Terakhir, dengan mengamati lagu, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran ke-1. Selanjutnya anak-anak, kita di sini Bapak ser tentang kewajiban dan hakku. Di situ ada gambar Siti beserta kedua orang tuanya. Jadi anak-anak silahkan amati gambar itu. Gambar tentang Siti beserta kedua orang tuanya. Lalu setelah anak-anak mengamati, silahkan anak-anak membuat pertanyaan tentang gambar dengan menggunakan kalimat tanya siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu setelah anak-anak mengamati dan membuat pertanyaan, silahkan anak-anak tulis di buku latihannya dan dikirimkan lewat WhatsApp pribadi Bapak. Selanjutnya anak-anak, silahkan anak-anak mengamati teks kasih sayang di rumah. Berikut gambarnya. Di situ anak-anak ada teks kasih sayang di rumah. Setelah anak-anak membaca dan mengamati teks kasih sayang di rumah, lalu anak-anak nanti mencari yang mana termasuk dalam kalimat saran. Kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan kalimat saran itu ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Jadi silakan anak-anak mengamati teks kasih sayang di rumah itu dan mencari yang mana termasuk dalam kalimat saran. Jadi anak-anak nanti setelah mengamati dan mencari yang mana termasuk dalam kalimat saran, selanjutnya anak-anak mencatat di buku latihannya dan dikirimkan kembali lewat WhatsApp pribadi Bapak. Nah, nanti Bapak nilai, lalu dikirimkan kembali hasil penilaiannya di masing-masing anak-anak. Bapak kirimkan kembali tabel yang hak Siti serta saran yang menunjukkan kewajiban Siti. Di situ ada hak Siti yang pertama, yaitu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu.
Yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Yang keempat, dapat bercerita kepada ayah ibu. Yang kelima, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Yang keenam, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Jadi, hak Siti yang pertama itu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban Siti di sini adalah sayangilah ayah ibumu. Jadi itu contoh saran yang dilakukan Siti pada hak Siti yang pertama. Jadi hak Siti yang selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak memberikan saran yang menunjukkan kewajiban Siti dan dicatat di buku latihannya dan dikirim kembali ke WhatsApp pribadi Bapak. Selanjutnya, perhatikan cerita berikut. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Pertanyaannya, berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama kedua orang tuanya? Berikut contoh yang sudah Bapak kirimkan. Di situ ada jumlah hari belajar 365 hari. Hari belajar di sekolah sebanyak 250 hari. Dan hari belajar di rumah sebanyak 115 hari. Jadi kalau ditambahkan hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah yaitu 250 ditambah 115 berarti 365 hari. Itu contohnya ya anak-anak. Jadi untuk berikutnya silakan anak-anak mencari 5. Berapa jumlah hari belajar di sekolah dan berapa jumlah hari belajar di rumah. 5 saja ya anak-anak. Tetapi anak-anak perhatikan bahwa jumlah hari belajar di sekolah harus lebih banyak daripada jumlah hari belajar di rumah. Selanjutnya Bapak kirimkan kembali lagu tentang Jika Ibuku Tua Nanti. Anak-anak tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak di sini akan mencontohkan lagu tentang Jika Ibuku Tua Nanti. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Itu adalah contoh nyanyi tentang Jika Ibuku Tua Nanti. Jadi tugas anak-anak, silahkan anak-anak bernyanyi di rumah sambil di video dan dikirimkan kembali ke WhatsApp Bapak. Jadi anak-anak sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu pelajaran pada pagi hari ini. Setelah anak-anak mengamati teks, anak-anak bisa menunjukkan yang mana termasuk dalam kalimat saran. Dan setelah mengamati cerita, anak-anak bisa menentukan dua bilangan caca yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan terakhir, anak-anak dengan mengamati lagu, anak-anak bisa mempraktekkan sendiri tentang lagu. Ya, jadi anak-anak silahkan kerjakan tugasnya. Lalu akan Bapak kirimkan kembali nanti evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu dikirim kembali kepada Bapak ya anak-anak. Semoga anak-anak semangat dalam belajar. Jadi silakan anak-anak berdoa dan
Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.